Pemirsa Intens Investigasi. Cinta yang terpisah jarak seringkali melahirkan rindu yang sulit dibendung oleh sang pemilik hati. Terlebih jika cinta itu tumbuh dan kekaguman yang dibalut dengan perhatian tulus tanpa pamrih. Ya, kisah semacam inilah yang tampaknya tengah terjadi dalam hubungan dekat antara Fuji dan Verrell Bramasta. Seperti diketahui, hampir 1 minggu terakhir, Verrell ditinggal sendiri di tanah air, sementara Fuji tengah berada di Tiongkok untuk urusan pekerjaan sekaligus liburan. Namun, di balik kepergian Fuji, sebuah kalimat manis pun terlontar dari Verrell di tengah padatnya aktivitasnya sebagai anggota dewan. Lantas benarkah ini menjadi sebuah sinyal bahwa kerinduan Verrell semakin mendalam? Dan seperti apa sebenarnya isi unggahan tersebut? Benarkah pula kalimat "kamu adalah tanggung jawab saya" ditujukan untuk Fuji yang tengah jauh di negeri tirai bambu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, sudah hampir seminggu Fuji meninggalkan tanah air untuk urusan kerja dan liburan di Tiongkok. Kepergian ini tampaknya menjadi ujian kecil bagi hubungannya dengan Verrell. Pasalnya, rindu seolah tidak bisa disembunyikan oleh Verrell. Meski disibukkan agenda sebagai anggota DPR, Verrell pun tetap menyampaikan isi hatinya lewat unggahan media sosial yang bikin netizen pun baper. Salah satunya unggahan pada Kamis 22 Mei 2025 saat ia memposting potret bersama sang ibu Vena Melinda dan juga adiknya Vania disertai kalimat, "Ibu adalah pengabdian saya, kalau kamu adalah tanggung jawab saya." Kalimat yang bukan hanya romantis, tapi juga penuh makna. Verrell seolah menegaskan bahwa Fuji bukan sekedar pendamping, tapi juga sosok yang kini ia jaga dengan sepenuh hati. Tak sedikit yang meyakini kata "kamu" dalam unggahan itu ditujukan untuk Fuji yang kini tengah jauh darinya. Lantas, benarkah ini tanda rindu dari Verrell? Dan mungkinkah ini adalah sebuah sinyal bahwa ia pun siap melangkah ke jenjang yang lebih serius? Di tengah kesibukannya sebagai anggota DPR, Verrell Bramasta masih menyempatkan waktu bersama sang ibu Vena Melinda dan juga adiknya Vania. Kebersamaan mereka pun terekam saat Verrell menghadiri kunjungan kerja Komisi 10 DPR RI di bidang olahraga di PPLP Provinsi Jawa Barat masa sidang 2020-2025. Dalam unggahan media sosialnya, Verrell pun membagikan momen saat tiba di stasiun kereta cepat Halim disambut hangat oleh ibu dan adiknya. Sambil menggendong Vania dan mencium pipi sang ibu, mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan ke Bandung. Di dalam kereta, kehangatan keluarga pun sangat terasa. Verrell bahkan memangku Vania sepanjang perjalanan. Sikap yang bikin netizen pun gemas melihat sisi kebapaannya. Tiba di stasiun Tegal Luar Bandung, Verrell pun disambut antusias oleh warga. Setelah itu, ia pun langsung menghadiri rapat dan menyampaikan pandangannya di hadapan para atlet nasional. Dalam sesi itu, Verrell pun menyampaikan 3 poin penting. Pentingnya perhatian pemerintah agar olahraga tidak hanya meriah di tribun, tapi juga kuat dalam kebijakan dan anggaran. Atlet bukan robot, perlu sistem latihan terarah untuk hasil maksimal. Kesejahteraan atlet termasuk hak-hak yang seringkali belum dicairkan. Ia pun menutup sesi dengan pantun yang bernada jenaka. Ubur-ubur ikan lele. Jangan sampai atlet Indonesia nggak sejahtera, Le.
MLE. Jangan sampai atlet-atlet Indonesia tidak sejahtera, Pantun ini pun sontak mengingatkan netizen pada gaya khas Fuji, seolah jadi sebuah sinyal bahwa Pharrell sedang merindukannya. Sementara itu, soal caption manis Pharrell dan pantun ala Fuji yang ia lontarkan saat kunjungan ke Bandung kemarin semakin memperkuat kesan bahwa Fuji pun membawa warna baru dalam kehidupan Pharrell. Sejak kehadiran Fuji, sosok Pharrell memang tampak banyak berubah. Aktor sekaligus anggota DPR yang akan berulang tahun ke-29 pada September 2025 ini pun bahkan sempat belak-belakan saat kunjungan ke pusat perbelanjaan di Bekasi. Ia pun mengaku hidupnya kini terasa jauh lebih berwarna sejak ada Fuji di sisinya. Tak hanya itu, Pharrell pun juga pernah terang-terangan melakukan video call dengan Fuji di depan publik. Namun begitu, di tengah kabar kedekatan mereka yang kini kian santer, Pharrell pun tetap memilih untuk bersikap hati-hati. Sebagai anggota DPR, ia pun paham bahwa terlalu sering memamerkan kisah asmara bisa menimbulkan pro dan juga kontra. Karena itu, Pharrell pun memilih untuk mengaminkan setiap doa baik dari para pendukung hubungannya dengan Fuji. Banyak pengaruh baik. Pengaruh baik apa yang ada, Kak? Bikin hidup lebih berwarna. Next time ya, kita bareng ya. Galah. Siap, siap Puji. Buat yang kepo sudah terjawab. Mau ajak Puji katanya. Tadi Puji mau ikut sebenarnya. Iya, begitu. Kita janjian lagi ya. Iya, nanti next pasti akan. Kita doain aja pokoknya yang terbaik untuk Pharrell. Pharrell ini anak muda yang berprestasi, juga semuanya pengetahuannya luas, dekat dengan masyarakat. Kalau kita lihat Pharrell kan sering keliling-keliling ke sekolah kasih semangat ke anak-anak. Kita doain Pharrell mudah-mudahan tahun ini dapat jodoh, segera cepet, dan ya mudah-mudahan yang terbaik untuk Pharrell. Amin. Jadi nextnya bisa double date sama Mbak Zita ya. Ya, yang pasti yang baik-baik diaminin. Terima kasih banyak ya. Didoakan yang baik-baik ya teman-teman ya. Nanti takut terlalu banyak di spill, ntar banyak ini dinamikanya lah. Jadi doain yang baik. Setali tiga uang dengan Fuji, sikap hati-hati Pharrell dalam hubungan mereka mungkin juga karena ia merasa ada waktu terbaik untuk meminang pujian hatinya. Sebelumnya, Fuji pun pernah mengungkapkan hal serupa. Ia pun mengatakan jika sudah menemukan pria yang pas dan juga klik, ia pun menargetkan menikah di usia 25 tahun. Lantas, mungkinkah ini alasan dibalik diamnya Fuji dan Pharrell selama ini? Karena mereka pun sama-sama masih menunggu waktu yang tepat sekitar 2 tahun lagi untuk membina rumah tangga. Tapi aku pengen sih punya pacar. Tapi kalau misalnya belum ada yang ngeklik aku nggak mau. Cuman pengen aja. Tipe aku nggak mau nyebut nanti digoreng lagi. Karena nanti netizen yang goreng, aku yang tanggung jawab, aku yang dihujat. Padahal aku nggak ngapa-ngapain. Jadi takut. Enggak dong. Kalau misalnya buka hati ya enggak dong. Maksudnya buat ini kan pasangan kan. Ya enggak lah. Kalau misalnya untuk berteman aja awal-awal, ya aku open-open aja. Tapi kayak kelamaan jomblo deh ini. Seru banget jomblo itu ternyata. Cuman kadang kalau misalnya lihat pasangan, kalau misalnya ngeliat teman punya pasangan, teman lagi sama pasangannya, aku jadi nyamuk tuh kayak FOMO aja sih. Pengen deh punya pasangan. Tapi kalau misalnya temen aku lagi nggak pacaran depan muka aku nggak FOMO. Jadi kadang bingung deh pengen punya pacar apa enggak sih ini sebenarnya diri ini apa karena FOMO aja. Kayaknya dalam waktu 3 tahun lagi aku udah gak muda deh untuk nikah muda. Iya gak sih? Gak tau deh, kayaknya enggak deh. Target aku 25 25 lah. Di balik momen hangat Pharrell bersama sang bunda dan adik di sela tugasnya sebagai anggota dewan yang sukses bikin netizen tersentuh. Ungkapan manis Pharrell soal menjaga Fuji ternyata tidak hanya bikin netizen baper.
tetapi juga menyentuh hati sang nenek tercinta yang akrab disapa Niang. Lantas, seperti apakah pandangan Niang terhadap sosok Fuji yang dinilainya sudah mandiri dan juga dewasa, meski usianya pun masih terbilang muda? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Jika sebelumnya membahas caption Pharrell yang membuat baper di tengah kesendiriannya tanpa Fuji, mengulang momen kebersamaan mereka sebelumnya yang sempat berlangsung di sebuah wahana permainan belum lama ini, Fuji dan Pharrell di momen itu terlihat tampak begitu sangat menikmati waktu bersama mereka di tengah kesibukan yang sangat padat. Dimulai dari bermain go-kart sampai menjajal permainan seru berhadiah. Tapi yang masih menjadi perbincangan sampai saat ini adalah komentar super romantis Pharrell di unggahan yang diabadikan Fuji dan juga menandai dirinya. Pharrell pun menuliskan, "I will protect you from all around you. I will be here. Aku akan melindungimu dari semua sekelilingmu. Aku akan di sini." Komentar itu pun bukan hanya menggetarkan hati netizen, tapi juga menyentuh hati orang terdekat Pharrell, yaitu sang nenek tercinta Nimade Ayu Rahmawati alias Niang. Niang juga ikut terharu dan bersyukur ketika mendengar keinginan Pharrell untuk terus melindungi Fuji. Tak berhenti sampai di situ, Niang pun ikut dibuat terharu saat melihat hangatnya kedekatan Pharrell dengan Galaskai keponakan Fuji. Syukur banget ya. Jadi laki-laki itu harus bisa melindungi ibunya, pasangannya, nanti anaknya, ya itu jadi laki-laki harus begitu gitu, karena dia yang harus nomor satu melindungi. Itu Niang terharu banget. Niang aduh bener-bener nggak tahu, Niang sampai liatnya aja ya terharu. Pharrell kelihatan banget ya sayang sama Gala gitu. Kelihatan Gala juga happy ya. Jadi itu yang surprise banget gitu. Lucu. Niang rupanya tampak tidak kuasa menyembunyikan kesan positifnya terhadap Fuji. Penilaiannya pun kurang lebih sama dengan sang anak Vena Melinda saat ditanya tentang sosok anak Haji Faisal dan Dewi Zuriati tersebut. Niang bahkan menegaskan kematangan Fuji sudah terlihat dari cara ia mengatur dirinya sendiri. Dan puncaknya adalah saat Niang menjawab apakah Pharrell dan Fuji cocok. Jawaban Niang pun sukses membuat netizen makin bahagia ketika mendengarnya. Lantas, seperti inilah jawaban dari Niang. Ya memang apa adanya gitu. Emang apa adanya, kalau dilihat kan memang ini ya mandiri gitu, dengan umurnya segitu udah mandiri banget. Itu emang berarti kan betul kata Vena, kalau kita ini kalau sudah bisa mengatur, atau Niang pernah bilang juga ke anak-anak, kalau kita sudah bisa mengatur diri kita, lingkungan kita kecil itu, berarti itu sudah mulai pendewasaan. Nah, selanjutnya semua belajar pelan-pelan tapi pasti kan. Karena kan kalau kita punya suatu pekerjaan, kalau kita jalanin dengan serius dan ikhlas, berarti ikhlas tuh senang, pasti hasilnya bagus. Cocok, satunya cantik, satunya cakep, sama-sama mandiri, dua-duanya cocok. Tinggal namanya dua orang yang baru bersama, pasti harus kita cocokkan
kekurangan, bukan kelebihan. Kalau kelebihan kan mudah ya. Kalau kekurangan yang harus kita pelajari, itu yang selalu yang tanamkan ke cucu dan anak dari dulu. Rupanya tak hanya sang nenek saja yang ikut merestui hubungan manis Fuji dan Ferrell. Kehangatan juga datang dari orang-orang terdekat lainnya, yaitu Eko Patrio yang secara belak-belakan menyebut Fuji dan Ferrell akan menjadi keluarga besar. Lantas, benarkah ini adalah tanda bahwa langkah Ferrell dan Fuji untuk menuju jenjang yang serius tinggal menunggu waktu? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, dari semua romantisme ala mereka di media sosial hingga dukungan yang terpampang nyata dari orang tua, bahkan dari nenek Ferrell Bramasta. Tentu tidak ada salahnya banyak yang berharap agar hubungan ini pun berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Apalagi saat ditanya kepada rekan satu partai Ferrell Bramasta di DPR, yang juga kabarnya salah satu orang yang sempat dimintai masukan oleh Ferrell saat hubungannya baru-baru berjalan dengan Fuji, yaitu Eko Patrio. Eko pun turut memberikan doa terbaiknya. Bahkan menurutnya, baik Ferrell maupun Fuji adalah sosok anak muda yang begitu santun, sopan, dan memiliki latar belakang keluarga yang bersahaja. Tak heran jika ia mendoakan agar hubungan keduanya bisa melangkah ke arah yang lebih serius dan menjadi bagian dari keluarga besar yang lebih utuh di masa depan. Saya pribadi sangat senang mereka menjadi bagian keluarga besar ya nantinya ya, karena saya lihat Ferrell sama Fuji itu emang dua anak yang baik gitu ya, dan santun kalau ketemu saya, ketemu istri saya gitu. Terus udah gitu keluarganya juga kelihatannya orang yang bersahaja, baik dari Ferrell maupun juga dari Fuji. Jadi harapan saya sih, mereka sih saya doain mereka jadi. Cari orang mau kayak gimana pun juga kayak Ferrell ya. Ferrell misalnya, beda nih gini-gini, atau misal Fuji gini-gini. Sampai kapanpun juga nggak ketemu. Sekarang adalah ke jenjang lebih tinggi adalah menghormati masing-masing kekurangannya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.